Hari ini mata kuliah micro teaching. Nah, hari ini kita akan belajar gimana mengajar di dalam kelompok. Jadi yang penasaran gimana micro teaching hari ini, nonton video ini sampai akhir. Udah pokoknya kita selesai absen, asli. Ulang sininya, ulang. Kopi palayung gambreng. Yang kedua, Kopi palayung gambreng. putih, itu dulu ya. Tapi Mbak Alayung gambreng. Ini kamu ada gini. Aduh kali coba. Kopi palayung gambreng. Tahu apa itu? Pokoknya yang pertama terus Sini kedua, ayam kedua kita atas. Oke, jadi sebelum memulai pembelajaran, hal yang pertama dilakukan media persiapan sebelum kita mengajar harus ready dengan media metode segala macam. Bismillah sama Allah bisa. Kita mulai kita 15. Giliran. Asli udah ngajar tapi lupa tidak record, cuma record sayangnya saja. Dah, sekarang tinggal safety dan terakhir. Oh iya, maaf, Bapak. Ayo anak-anak kembali. Itu sepatu aku, woi. Enggak apa-apa. Udah aku pakai sepatu dulu. Apa-apa, kan kamu silat. Coba pakai aja. Lihat, sepatu Asli sangat berjasa untuk jadi Pakai trik. aja. Udah pakai sepatu kita. Sepatu kamu aja. Bisa lebih hati biasa. Ini, nah. Enggak, sini dengerin. Enggak, dari balik. Gimana lagi bisa ini gua? Enggak, kamu nganu lagi saya. Nah, maju dikit. Enggak. Kita mulai. Ini enggak tadi saya. Betul. Saya lupa. Terima kasih ya. Ya, sama-sama dong. Oke, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Murid, ayo murid. Mak, dia lagi di juga kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Dan kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah hari ini. Berdoa. Berdoa dulu. Gimana semuanya sudah hadir dalam kelas hari ini? Sudah, soalnya kita berdoa dulu. Oke, berarti nggak ada yang masuk ya? Berarti semuanya masuk ya? Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai strategi komprehensif perencanaan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kalian hari ini itu kalian bisa memahami apa itu komponen-komponen dari perencanaan pembelajaran. Nah, jadi sebelumnya kalian pernah nggak sih sadar gak sih kalian tuh cara belajar di kelas selalu beda-beda kan? Kadang ada kalian diskusi nih, kadang kalian presentasi, kadang kalian juga individu ngerjain soal. Nah, kalian selama dengan metode atau cara-cara yang berbeda ini, cara kalian nangkapnya beda apa sama? Beda. Cara berpikir kalian juga beda kan? Nah, hal-hal yang berbeda ini bukan hanya kebetulan, tapi memang sudah dirancang oleh sang gurunya. Jadi guru ini menyiapkan bagaimana ketika materi ini, bagaimana kalian bisa memahaminya cara yang paling mudah dan komprehensif. Nah, sebelumnya kita pelajari dulu nih apa dari pembelajaran itu, definisi dari pembelajaran. Jadi pembelajaran itu adalah kegiatan yang mana untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan sama sikap seorang murid. Nah, kalian sebelumnya pernah kan mengontrak mata kuliah perencanaan pembelajaran? Nah, bisa coba sebutin deh apa aja sih yang ada dalam perencanaan pembelajaran? Apa yang harus disiapkan dulu? RPP, media, metode, model, pendekatan. Oke, pendekatan banyak ya. Jadi betul yang kalian sebutkan itu adalah hal-hal yang dibutuhkan dalam perencanaan pembelajaran. Nah, sebelumnya tapi ibu mau bahas 5 nih. 5 diantaranya itu ada yang pertama ada RPP nya. Jadi RPP itu peta nih buat si guru bagaimana pembelajaran nanti. Terus materi, jadi seorang guru itu harus menguasai nih materi. Nah, dalam menyampaikan materi, guru juga membutuhkan media yang mana membantu si guru ini untuk menyampaikan. Nah, dari ini guru juga butuh metode disesuaikan dengan materi. Jadi seorang guru itu gak mungkin kan, kayak misalnya materinya integral, cara metodenya debat. Kira-kira kalian nyampe gak? Enggak kan ngerti kan? Nah, guru juga harus bisa memahami nih materi apa yang cocok dengan metodenya. Terus yang terakhir ada model pembelajaran. Ibu mau kenalin kalian nih ke 8 model pembelajaran. Sekarang ibu pengen salah satu di antara kalian maju ke depan.
yang maju ke depan, kamu akan ngapalin ini. Model 8 model pembelajaran. Nah, kamu harus hafalin secara berurutan, jadi nggak boleh ngacak. Oke? Bisa dipahami? Bisa Ibu. Oke, Ibu kasih waktu kamu 30 detik sampai 1 menit untuk menghafal, bisa? Bisa. Oke. Maaf, Pak. Selanjutnya, halo Ibu. Jadi kamu ini membaca 8 definisi dari model pembelajaran. Kamu pengen kamu mempelajari dan memahami apa itu 8 model pembelajaran. Nah, nanti akan ada saatnya kamu akan seksi kuis. Nah, teman kamu yang maju ke depan nanti akan menyebuti model pembelajaran apa di nomor berapa, kamu harus menjelaskan. Bisa menjelaskan. Mengerti? Mengerti. Kalau ada yang ditanyakan bisa ditanya gitu ya. Oke, sih. Sertifikat ACK, sertifikat ACK di learning, bahasa tinggi, PJBL, PBL. Kok salah? Sertifikat ACK di learning, 4C, bahasa tinggi, PJBL, PBL. PJBL, PBL sama desain di learning. Super ini. Gimana semuanya selesai? Sertifikat ACK di learning, 4C, bahasa tinggi, PJBL, PBL. Udah aku. Gimana, udah selesai semuanya? Sudah. Oke. Boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Ini nggak dikumpulin, Bu. Nah, oh ya, Ibu ambil ya. Oke, sekarang tadi yang maju ke depan siapa? Pasti. Oke, Aspi boleh megang ini ya. Sekarang Ibu mau ngetes nih. Kalian udah paham belum sih? Oke, sekarang Ibu mau ngetes nih. Kalian udah paham belum? Atau udah menguasai apa tugas yang Ibu tugaskan sih kalian? Nah, sekarang Ibu pengen nyebutin salah satu dari 8 model pembelajaran. Aspi boleh menjawab ya. Misalnya nomor 2 itu apa tadi, nomor 3 itu apa. Bisa dimengerti semuanya? Bisa. Ibu pengen nomor 4. Sebentar, Bu. 4C. Oke, 4C apa? Kalau 4C itu kompetensi dalam abad 21 yang mana tepatnya pada komunikasi, terus critical thinking, kreatif, terus kolaborasi. Ya. Oke, betul, boleh tepuk tangan dulu. Selanjutnya Ibu mau nomor 1. Scientific. Boleh. Scientific apa itu? Kalau scientific yaitu pendekatan tapi bentuknya itu suatu ilmiah gitu. Jadi si langkah-langkahnya itu sudah paten gitu, sudah pasti seperti itu dan tidak boleh diubah. Nah, sekarang Ibu mau nomor 3. 3 Iya. tuh deep learning. Oke, apa itu deep learning? Kalau deep learning itu pembelajaran yang yang lebih mendalam lagi gitu. Jadi tidak hanya hafalan saja, tapi pembelajaran itu lebih mendalam. Jadi si karakteristiknya ataupun si detail-detailnya itu dipelajari juga. Oke, betul banget, nomor 3 itu deep learning. Boleh tepuk tangan untuk semuanya. Oke, jadi kalian udah mengenal ya 8 model pembelajaran. Nah, selain 8 model pembelajaran ini diterapkan dalam pembelajaran, 8 model pembelajaran ini juga bisa kita manfaatkan dalam kehidupan nyata. Contohnya gimana? Kita tuh bisa berpikir secara jelas menggunakan saintifik, terus kita juga bisa mendapatkan TPACK itu bisa memberikan kita manfaat untuk
belajar bagaimana cara memahami secara benar-benar mendalam. Terus juga kita bisa dapat kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan dari abad sekarang dari 4C dan 4 mode pembelajaran lainnya. Kita juga bisa belajar nih bagaimana cara memecahkan suatu masalah dan bekerja sama. Jadi mode pembelajaran ini bukan sekedar hanya formalitas dalam pendidikan, tapi juga bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Ibu mau tes kalian. Kalian siapin satu kertas yang untuk kalian menulis. Sudah ada? Nah, oke, sekarang Ibu pengen kalian menjawab satu pertanyaan ini. Sebutkan komponen-komponen atau hal-hal apa aja yang ada dalam perencanaan pembelajaran. Ibu pengen kalian menyebutnya 5 hal. Oke, udah. Kalau udah, Ibu pengen kalian tukeran dengan teman kalian. Nah, Ibu mau koreksi. Jadi jawaban yang benar itu ada FRPH, media, metode, materi, dan model. Gimana? Udah betul Ibu belum? 4/5 Bu. Nggak apa-apa, berarti kalian udah dipakai satu poin. Nah, jadi berarti semuanya nilainya salah satu ya. Berarti dari 5, berarti kalian setiap orang dapat poin 80. Boleh dikasih nilai dulu 80. Nah, jadi udah ya, kalian udah melakukan ujian tes dengan nilai di atas KKM. Berarti tujuan pembelajaran hari ini tercapai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang siapa yang mau menyimpulkan nih apa yang kalian dapat dari materi ini atau pembelajaran hari ini? Boleh pilih. Pada pembelajaran kali ini kita dapat melakukan model pembelajaran yang dimana itu sangat menarik sekali kalau kita tuh jadi guru. Jadi dari 8 model pembelajaran ini kita tuh bisa milih kita, dan gak ada yang bagus, gak ada yang yang paling unggul, tapi kita tuh harus memilih sebagai seorang guru. Kita juga harus menyesuaikan dengan apa kebutuhan dari siswanya, terus juga kebutuhan dari materinya kayak gimana, biar si materi itu bisa disampaikan dengan baik oleh guru kepada siswanya. Kalau kesimpulan dari saya pada pembelajaran kali ini, saya tuh jadi tahu gitu bahwasannya kalau akan mengajar itu harus melakukan perencanaan dulu dari mulai materinya, metode, kemudian media, modelnya, kita harus menentukannya. Yang mana harus ditentukan dengan materinya seperti apa dan juga si peserta didiknya seperti apa agar bisa disesuaikan dan bisa tersampaikan dengan baik. Ayo, di sini dulu. Oke, coba dulu. Jadi betul banget apa kesimpulan-kesimpulan yang telah kalian sampaikan. Jadi dari persiapan pembelajaran itu, guru harus mempersiapkan banyak hal ya, dari mulai RPP sampai dengan hal-hal apa aja yang akan dilakukan selama pembelajaran dari materi, metode, dan banyak hal. Oke, jadi karena kalian sudah bisa nih mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, bahkan tadi tesnya dapat di atas KKM, Ibu nggak akan ngasih kalian tugas untuk materi ini, tapi Ibu pengen kalian belajar materi selanjutnya mengenai bagaimana pembelajaran digital masuk ke Indonesia. Oke, bisa dimengerti? Silakan Bu. Oke, jadi sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku bakalan